Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjaj, para masyayikh yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Bil khusus Ketua DKM beserta jajaran, Bapak RT, Bapak RW, barangkali hadir, yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pagi subuh yang luar biasa dinginnya. Ya. Kita masih bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah pernah bersabda, kalau ada orang yang melangkahkan kakinya dari rumah untuk menuntut ilmu, sebelum melangkahnya saja sudah diampuni tuh dosanya. Belum melangkah, ada niat mau thalabul ilmi, udah diampuni tuh. Qabla ayyah tua. Enak bener dah. Pokoknya yang ngaji itu pakai enak. Yang nuntut ilmu baru niat doang, belum melangkah udah diampuni dosanya. Apalagi menuntut ilmunya di saat yang cukup berat. Semakin berat tantangan kita menuntut ilmu, semakin besar pahalanya. Nah, konsepnya semakin berat kita melakukan ibadah, makin banyak dan berat pahala ibadahnya. Kalau nuntut ilmu ba'da maghrib mungkin banyak yang bisa. Karena sambil dia melaksanakan sholat maghrib, sambil dia istirahat, sambil mendengarkan, itu masih banyak yang bisa hadir. Tapi kalau subuh, buat bangun subuhnya jadi berat banget ya Pak. Wah, cuaca begini tadi, Masya Allah. Saya belum tidur nyenyak ini. Karena malam habis isi pengajian di rumah. Sampai jam berapa? Jam 1 ya. Pulang pada jam 1 ya. Jam 1 saya lanjutkan aurad. Nah, nggak tahu saya jam berapa, saya nggak ngeliat jam tuh. Perasaan baru sekitar setengah jam baru tidur, sudah dibangunkan sama istri. Bi, ada jadwal. Oh iya, siap. Nah, kebetulan santri saya nginep, jadi bersama mereka. Tapi biarin yakin Allah akan balas semua perjuangan kita dalam ibadah, dalam melakukan thalabul ilmi. Masya Allah, biar yakin Allah akan ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemana sampai mana Mas? Saya lupa nih, kebanyakan kajian nih, lupa nih. Nah, rukun Islam, rukun iman udah ya? Udah ya? Berarti sekarang masuk kepada mana la ilaha illallah udah. Alamatul bulug ya? Udah belum? Belum. Tanda-tanda balik belum apa lupa? Soalnya kajian kita sebulan sekali, bisa jadi lupa tuh Mas Agus ya. Baik. Qala musannifur rahimakumullah, faslun utawi ikilah fasal. Nah, kalau bahasa ini begitu tuh. Alamatul bulugi salasun, utawi ikilah fasal. Alamatul bulugi utawi pira-pira apa tetenggere balik ya, tetenggere itu tanda-tandanya ya. Salasun ikut telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan,
Sawiji iku sampurnane umur 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Sawiji iku sampurnane umur 15 tahun. Fidzakari wal unsa ing dalem wong lanang lan wong wadon. Sempurna itu. Yang pertama nih, kalau seorang anak laki-laki atau perempuan kalau sudah sempurna 15 tahun, hatta dia sudah mimpi ataupun belum, pokoknya balik tuh. Kita punya anak 15 tahun tuh perempuan. Ditanya, "Nak, kau sudah haid belum?" Belum. Udah sempurnanya 15 tahun itu sudah dinyatakan menurut kitab Safinah, dia harus punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Termasuk laki-laki juga sama. Nah, kau sudah mimpi belum? Kau sudah pernah merasakan keluar air mani belum? Belum, Pak. Umurmu 15 tahun. Wajib kamu sholat. Wajib kamu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tuh, tamamu khamsa asyarata sanatan, sampurnane umur 15 tahun ing dalem wong lanang fidzakari wal unsa lan wong wadon, mau perempuan mau laki-laki itu kalau udah 15 tahun udah balik gitu. Ya. Terutama anak perempuan tuh kalau sudah balik, auratnya jangan sampai terbuka. Jangan sampai terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Kenapa? Kalau sampai terlihat, maka dosa tuh. Laki-laki juga sama, auratnya kalau udah terlihat sama yang bukan mahramnya dosa. Anak perempuan, Pak, anak perempuan yang paling berat nih. Kalau anak perempuan kita di usia 15 tahun, hatta dia belum haid, sekalipun dia belum haid, kemudian rambutnya terurai terbuka. Anak sekarang pakaiannya naudzubillahi min dzalik, Pak. Beneran. Ya, Pak ya, bikin resep kita. Naudzubillah, bukan bikin resep. Nah, ya jujur aja, kalau laki-laki kan kalau lihat yang terbuka-terbuka, secara naluri laki-laki resep, Pak. Ustadz sama, lu normal. Normal. Cuma resepnya kita kan dijaga dengan iman. Ya enggak? Yang mana yang pantas kita lihat, yang mana yang wajar, yang boleh kita lihat. Pakai iman pakainya. Kalau lihatnya pakai nafsu, ya iyalah, Pak, resep lah. Kalau Bapak kagak resep, tanda tanya. Saya tanya resepnya masih apa? Nah, hati-hati tuh kalau kita punya anak perempuan 15 tahun, rambutnya terlihat, auratnya terlihat, akan diminta pertanggungjawaban tuh nanti. Sabtu siapa? Bapaknya. Yang kedua, saudara laki-lakinya. Tuh, kalau belum nikah tuh ya. Kalau dia sudah nikah, yang ketiga suaminya tuh. Hati-hati tuh. Gara-gara rambutnya terbuka, diceburin bapaknya ke neraka. Kenapa? Karena sudah balik. Tapi kalau usia-usia belum balik, ketika auratnya terlihat atau terbuka, yang batas wajar terlihat, kemudian tidak menjadi dosa buat si anak perempuan itu, juga tidak akan berdosa buat bapaknya dan saudara laki-lakinya. Nah, makanya Mas Darwoto punya anak perempuan tiga ya, 3, 1 laki-laki, kan nambah lagi 2 lagi. 7 lebih baik. Di kitab program KB 2 ya, saya sarankan 7 lebih baik. Pak Sule proses lagi, Pak Sule. Mas Anang aja lagi proses lagi, baru lahiran kemarin istrinya. Insya Allah. Orang tua dulu tuh banyak anak, banyak rezeki. Prinsipnya.
Orang tua dulu anaknya 10, 12, tidak pernah ngeluh. Tidak pernah ngeluh sengeluhnya kita gitu. Yang punya anak 2 yang ngeluhnya Masya Allah ya. Orang tua dulu itu kerjanya apa Pak? Petani. Anaknya banyak. Habis mencangkulnya, siang mencangkul di sawah yang luas, malam mencangkul sawah di satu petak. Anaknya banyak Pak. Nggak sedikit yang anaknya di atas 5, ada yang sampai 10. Beneran Pak, serius. Saya tanya sama orang tua dulu. Saya tanya sama orang tua saya, Pak anaknya berapa dulu? Pakai sekian. Ya, Masya Allah. Tapi luar biasa berkahnya, biar kata enggak punya gaji gede, kerjaannya sebagai seorang petani, tapi ketika mau menikahkan anaknya enggak bingung, menyekolahkan anak enggak bingung. Tempo-tempo udah nikahin, bikin rumah anaknya enggak bingung. Ya enggak? Kita buat setoran motor aja masih bingung. Ada tuh banyak yang kayak gitu. Ya. Nah, kenapa? Keberkahannya luar biasa orang itu. Apik. Tuh. Balik lagi. 15 tahun anak kita, mau laki-laki mau perempuan, sudah masuk kategori balik. Balik tuh. Sini dijelasin tuh tadi. Alamatul buluk, tanda-tanda buluk gitu. Balik. Fidzakari wal unsa. Yang kedua, wal ikhtilami fidzakari wal unsa. Wal ikhtilami lan ngimpi metu mani fidzakari wal unsa ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Mau laki-laki mau perempuan itu kalau sampai dia mimpi apa? Ada lagunya tuh. Semalam aku mimpi, mimpi indah. Nah, nggak boleh itu harusnya, nggak boleh nyanyi itu. Saya nggak nyanyi, cuma baitnya aja tuh. Mimpi indah, mimpi sampai akhirnya apa ya? Saya ada bocah nih, ada kagok ini ngomong. Ya mimpi lah, kita udah pernah ngalamin. Pernah mimpi nggak? Mimpi apa? Kejar-kejar setan Ustaz. Itu tanda balik bukan itu mah. Ini mah mimpi yang kalau sampai dia mimpi melakukan jima, hatta dia mau keluar air mani atau enggak, tetap tuh dia balik. Cuma rata-rata yang ngalamin mimpi itu laki-laki. Saya pernah tanya uji betul apa enggak, memvalidasikan perempuan tuh semuanya mimpi enggak semua perempuan ngalamin mimpi kayak gitu. Kalau laki-laki iya, kalau laki-laki hampir semua, saya kata semua lah. Saya tanya, kamu ngalamin mimpi enggak waktu masih muda gitu? Iya kan, pernah. Malahan waktu istri saya kerja jauh lama, saya pernah mimpi juga. Mungkin karena tidak tersalurkan, akhirnya dikeluarkan dalam mimpi. Itu repot banget itu Pak, kalau mimpi begitu, hujan-hujan lagi. Waduh, repot ya. Mau mandi dingin. Ya. Mimpi itu, mimpi jima atau berhubungan suami istri. Maka kalau mengalami itu, mau laki-laki mau perempuan, itu sudah tanda-tanda daripada balik. Litis isinina, karena sangat tahun, sangat itu 9 ya. Tuh, biasanya di usia 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis isinina. Mana nih? Ngacrok enggak ya? Enggak ya? Wal haidu fil unsa lan haid ing dalem wong wadon. Litis isinina di usia karena umurnya sangat tahun tuh. Kalau perempuan ada yang khusus tuh. Biasanya di usia 9 tahun sudah ada. Ada juga yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, beda-beda tuh tergantung hormon. Ya. Dan enggak sedikit Pak, ada orang yang sampai menikah dia belum haid. Saya pernah nanganin pasien saya tuh. Ustaz, apa? Saya punya istri sampai sekarang usianya 32 tahun. Terus kebetulan
ada hal aneh Ustaz, saya bingung, takutnya ada gangguan jin, kata dia begitu. Wah, jangan suzon dulu, apa-apa nyalahin jin, apa-apa nyalahin setan, padahal kita yang melakukan. Emang kenapa saya bilang gitu? Istri saya tuh belum pernah haid. Saya agak kaget awalnya. Saya cari tahu tuh, ternyata hormonnya yang sehingga dia tidak memproduksi tidak terjadi haid gitu. Dan kemudian kita coba bantu dengan obat herbal, merangsang hormonnya sampai akhirnya kalau nggak salah di usia 34 apa 35 haid tuh. Dan itu ternyata juga yang membuat sulit subur dalam rahimnya. Nah setelah haid diobati, setelah haid alhamdulillah tuh Pak hamil. Bukan sama saya, bukan. Saya cuma ngobatin doang. Hamilnya sama suaminya tetap ya. Alhamdulillah ya, aman. Saya soalnya setelah itu dia datang ke rumah saya sama istrinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, berkat Ustaz istri saya hamil. Bahaya tuh kata-kata itu kalau terdengar sama orang yang julid. Kalau orang yang julid dengar begitu bahaya. Waduh, parah Ustaz Asep nih. Ternyata memberikan benih di tempat lain. Nauzubillahi min dzalik. Padahal maksudnya habis disyariatin, habis diobati melalui obat herbal dan proses tibun nabawi, pengobatan ala Nabi baik bekam maupun ruqyah, dan ternyata alhamdulillah Allah kasih tuh hormonnya dalam tubuhnya membaik, lalu terjadilah proses suami istri dan subur antara air maninya dengan perempuannya, terbentuk zigot yang kemudian menjadi janin. Alhamdulillah hamil dan sekarang anaknya sudah 2. Nah, ada lagi yang orang Bali sama kayak gitu, nggak haid. Nah, dibekam sama istri saya sama Umi. Alhamdulillah ya, banyak luar biasa. Bekam itu ya sedikit, bukan promosi ya, bukan. Bekam itu sepertinya begitu aja mengeluarkan darah kotor aja. Sepertinya apa sih hebatnya bekam? Jangan salah, dokter-dokter itu sekarang udah paham bekam. Bapak kalau datang ke rumah sakit di luar negeri, di Singapura itu ada namanya rumah sehat. Itu rata-rata bekam. Ada seorang dokter punya klinik bekam, termasuk dokter Zadul Akbar, itu luar biasa. Sampai menyarankan bekam itu, masya Allah. Kembali ke tadi ya, bab ini kita jelaskan tentang tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih ya. Itu ada 3. Kalau sempurna usia anak kita, sempurna anak laki-laki dan perempuan di usia 15 tahun, ia balik. Untuk keperluan apa sih ada ketentuan balik? Nih Pak, kalau sudah balik, anak sudah punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya sholat, menjaga aurat. Kalau dia sudah balik kemudian dia tidak sholat, tanggung jawab tuh Pak, kita yang mendidik anak kita. Tanggung jawab. Ya, hati-hati, anak nggak sholat, bapaknya tuh. Jangan salah, kita nih rajin ibadah nih Pak. Bapaknya rajin ibadah, berangkat terus ke masjid, zikirnya luar biasa, saumnya luar biasa, ta'limnya luar biasa. Anak kita nggak sholat, kita diem aja. Lagi enak-enak di sorga ntar nih. Lagi enak-enak di sorga karena sebab dia amal ibadahnya cakep, dapat dia kebagian masuk sorga, dibalikin lagi tuh. Ditanya tuh bocah, Tong, kenapa lu masuk neraka? Kata malaikat,
Entu pak, entu dulu waktu saya di dunia saya kagak sholat bapak saya kagak ngasih tahu, kagak ngasih perintah, kagak ngingetin, kagak nyuruh. Bapak lu siapa namanya? Ono, bapak itu. Dan bapak ono. Jangan sebut Mas Darwo tuh, Mas Darwo mau soleh. Wow, nyuruh sholat mana anaknya. Mas Anang alhamdulillah, Mas Sule juga sama, yang lain juga sama. Dia seorang cakep dah insyaallah. Oh si itu bapak saya, namanya bapak itu dipanggil. Bapak lu di mana sekarang? Ada di sorga. Lah kenapa bapak lu masuk sorga, lu gak masuk sorga? Iya kan saya jarang sholat, nggak sholat kenapa? Males. Terus bapak saya diem baik kagak nyuruh, dipanggil. Hei Fulan, labbaika ya malaikat. Kamu sudah menikmati sorga. Bangun, balik lagi enak-enak di surga, suruh balik lagi. Kenapa malaikat? Itu siapa? Anak saya. Kenapa dia nggak ada di sana? Kenapa ente ada di sini? Dia mah kagak mau sholat waktu di dunia. Kenapa dia kagak sholat? Males. Disuruh nggak? Iya sih, nggak pernah nyuruh saya. Ikut balik tuh gara-gara anak kagak sholat di usia balik. Terus dia diem baik, tenang baik, ngerasa yang penting mah saya ibadah. Ibadah dewekan kalau kata orang Betawi, sendiri baik gak mikirin anak bini. Baik-baik tuh Pak. Baik-baik. Ntar kita yang diceburin ke neraka gara-gara kelakuan anak kita, yang kita diem baik, kagak pernah mau ngasih tahu, kagak pernah mau negor sama anak kita. Hatta istri kita, awas baik-baik, hati-hati. Pak, kalau kita bikin dosa, kalau kita bikin maksiat, bini kagak bakal diminta pertanggungjawaban akan dosa yang kita lakukan. Kalau kita yang bikin dosa nih, laki-laki, suami yang bikin dosa, istri, anak gak akan diminta pertanggungjawaban. Bapak lu tuh kurang ajar, bikin maksiat mulu, bikin dosa mulu. Misal, lu ngikut sini masuk neraka sama bapak lu, enggak Pak? Enggak. Bininya enggak dituntut, suaminya ketika bikin dosa, bininya enggak dituntut. Tuh suamimu bikin dosa di dunia, kamu masuk ke sorga, dia masuk ke neraka, suamimu masuk bareng sama suami, enggak. Tapi kalau istrinya bikin dosa, anaknya bikin dosa, suaminya menang baik, alias diem aja, kagak mau ngasih tahu. Ditanya, bang, lu kenapa kagak nasehatin bini? Nggak sanggup tat. Kenapa rewel banget? Kalau udah dinasehatin sekali, dia mau ngomong 17 kali. Masya Allah. Kagak sanggup dah misalkan. Jayus tuh yang kayak gitu. Takut sama bini. Kumis doang baplang. Jenggot banyak, badan keker. Tinggi gede. Kalau kantor paling galak, nyampe bini tekuk aja kayak tekukur keinjak. Ya tuh Ustaz, bagaimana? Awas Pak, urusan ibadah, urusan jalan taat, jangan kita tunduk sama bini. Jangan. Justru kita sebagai laki yang punya tanggung jawab sebagai pimpinan mesti tegas. Saya kalau anak saya belum sholat, nyebres biasa, atau nyebres, ngomel saya. Dulu, yang usianya cakep nih kayak begini, ajak, biar kata dia di masjid mau tidur kayak ajak di masjid pokoknya. Beneran. Biasakan dari sejak kecil kita punya anak, bawa ke masjid. Saya tuh kalau anak saya di usia 4 tahun dulu, 4 tahun, 5 tahun tuh, kalau dia sholat subuh gak mau bangun, saya cipratin dulu. Pertama saya panggil, Kang bangun. Biasa bocah. Kang sholat subuh, bentar lagi azan. Masih udah saya cipratin tuh Pak. Pakai air. Masih aja, ambil air segelas Pak. Beneran kan?
cipratin dikit serut, ngambek Pak, bocah lagi enak-enak tidur, dibangunin, bukan dicipratin, diairin, disiram pakai air. Masih ngambek, saya peluk tuh Pak. Dek, ayo, kalau masih ngambek, saya bawa ke WC, saya ceburin ke bak. Bus. Bener tuh Pak, karena saya dulu begitu juga. Masya Allah, terlihat kejam sepertinya, terlihat kasar sepertinya, terlihat keras sepertinya, tapi memang bocah di usia begitu mesti dipaksa. Biar apa? Nanti awalnya dia ngerasa takut, besok saya harus bangun lagi daripada saya disiram atau diceburin. Takutlah awalnya, tapi lama-lama jadi terbiasa. Sekarang saya nggak bingung lagi kebangunin anak saya. Kalau udah mau azan dia udah rapi itu. Kalau lagi ada di rumah nih, karena sekarang ada di pondok. Anak perempuan pun sama Pak. Kan saya biasa sama Umi nih ke sini. Anak perempuan saya yang kecil itu usia berapa ya? 12 tahun. Dari sejak usia berapa? 7 tahun itu udah nggak pernah saya itu. Terus Umi suka WA. Dek, udah bangun belum? Dia jawab tuh. Udah dari tadi aku udah sholat ya Mi, tenang aja. Nggak mesti kita yang bangunin dari jauh pun kita udah tenang gitu. Dulu saya nggak berani ninggalin, suka saya bawa ke sini sama Umi sama anak itu. Ini contoh nih. Kok nyambungnya sama ini apa? Itu tadi kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita memberikan perintah, ngingetin biar tegas urusan ibadah sama anak. Sebab apa? Jangan sampai kita, kalau kata orang Betawi, jong-jong banget kita ibadah, tapi kita nggak mikirin ibadah anak istri kita. Sebab ketika anak istri kita bikin dosa, anak istri kita bikin maksiat, nih yang diminta pertanggungjawaban kita nih suami Pak. Beneran. Makanya cakep tuh kalau misalkan suaminya ngaji, bininya juga ikut ngaji. Saya dari kemarin tuh Pak, dari hari Jumat itu nggak berhenti tuh ngisi pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Siang, sore, malam. Dari apa? Dari malam Kamis ya, malam Kamis. Siang, sore, malam, siang, sore, malam. Bahkan subuh. Suara sampai serak nih dari malam Kamis kemarin. Subuh hari Jumatnya, kemudian hari Sabtunya subuh kosong, tapi subuh siangnya, Sabtu siangnya saya ngisi. Malam minggunya acara pengajian, subuh sekarang juga ngisi lagi. Alhamdulillah tuh. Kalau ngaji insya Allah dapat ilmunya. Tuh. Nih sekarang udah paham kita ya Pak ya. Jangan diemin baik anak kita ketika bikin udah usia balik, auratnya terbuka, udah usia balik dia belum sholat. Gitu. Maka kewajiban ini kalau anak kita sudah ada di kategori yang 3 tanda-tanda ini, ya. 1 ya cukup umurnya 15 tahun laki-laki maupun perempuan, awas kita mesti ngingetin, wajib tuh jangan sampai dia kagak sholat. Sebab kenapa saya ngomong begitu? Maaf Pak, bocah sekarang usia SMP SMA kalau nggak ditegesin itu sholat itu kayak nggak ngerasa wajib Pak. Beda zaman kita dulu. Zaman kita dulu bapak kita nanyanya nggak kira-kira udah sholat belum? Sambil melotot tuh. Udah sholat belum? Udah. Di mana? Saya pulang main bola, biasa anak kecil ya. Pulang main bola bukan ditanya udah makan belum. Pulang sore nih. Ditanya udah sholat belum? Tuh, yang ditanya sholat. Udah Pak, di mana? Di musola anu. Sama siapa? Sama saya. Ntar bapak tanyain loh sama teman. Sampai diancam. Sampai ada awalnya rasa takut kepada orang tua. Takut itu hilang setelah terbiasa. Yang sekarang ditakutkan adalah takut kalau sampai ninggalin sholat. Oh, kalau udah takut sampai ngerasa takut ninggalin sholat, udah ketemu tuh imannya. Udah paham dia. Nanti bukan sholat itu bukan karena takut ninggalin, bukan. Tapi justru saya takut ninggalin itu karena saya ngerasa butuh.
terhadap Allah, kesempatan saya berjumpa dengan Allah di dunia ini adalah dengan cara sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya itu yang kita lakukan adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Isra, mi'raj. Isra itu berjalan, mi'raj itu naik, berjumpa. Cara kita berjumpanya dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah adalah dengan sholat. Karena kita nggak bisa komunikasi via WA, apalagi telepon, apalagi SMS, jadul banget udah. Cara kita komunikasi dengan apa? Di situ ada doa. Ya, tuh tanda-tanda itu yang pertama 15 tahun, yang kedua kalau sudah mimpi, atau yang ketiga buat perempuan kalau haid, maka itu sudah jelas sempurna dia balik. Paham sampai situ Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Variasi? Usia baliknya variasi. Betul. Ada kemungkinan di usia 9 tahun, belum 15 tahun, dia sudah balik. Kenapa? Didasarkan karena sudah haid. Atau mungkin laki-laki sudah mimpi di usia 9 tahun. Karena apalagi sekarang Pak. Sekarang bener. Pertama makanan ya yang mengefek kepada hormon badan seseorang. Yang kedua karena apa ya? Kondisi yang sekarang itu kan, mohon maaf, anak sekarang lihat sosial media itu ngeri-ngeri. Facebook terutama, mohon maaf nih. Kalau kita kan buka Facebook paling kadang-kadang iseng suka cari-cari marketplace gitu. Kalau ada perlu gitu ya, cari apa di marketplace, biasanya ada barang murah kita mau cari nih. Nah di situ kita lihat. Tapi kan sekarang Facebook sekarang, masya Allah, naudzubillah min dzalik, itu subhanallah. Buka mau nyari marketplace yang keluar kan sekarang banyak apa sih namanya, ini ada saya di jurusan IT nih, apa namanya, iklan yang begituan tuh suka keluar muncul ya kan, video porno lah, ya nggak, iya nggak Pak? Iya berarti tahu nih. Video porno atau gambar-gambar yang seronok yang nggak pantas lihat gitu. Itu kan tergantung tuh Pak. Kalau kita punya iman, kita cepat istighfar, lalu kita close. Ada tanda silang, kita tutup. Kalau punya iman. Kalau imannya nggak kuat, emennya yang kuat nih. Itu bukan di close, di zoom. Masih mending dicari lagi linknya yang lain. Nah ini yang bahaya. Saya ngobrol sama teman-teman tuh, ya Ustaz juga main Facebook, pasti lihat. Iya Pak, sama. Tiba-tiba astagfirullah. Kalau kita benar-benar takut tuh, karena saya menjaga betul itu. Saya ingat betul Imam Syafi'i pernah melihat seorang perempuan tersingkap betisnya atau tersingkap bajunya sehingga terlihat betisnya oleh Imam Syafi'i. Sepertiga hafalan Al-Qur'annya hilang. Sepertiga apa seperempat ya. Mohon maaf saya lupa. Seperempat hafalannya hilang. Kita Al-Qur'an yang belum hafal. Saya ngomong salah nggak nih ngomong nih? Maaf nih. Ini. Imam Syafi'i hafal 30 juz Al-Qur'an. Nah, kita nggak bicara hadisnya. Nggak bicara hadis-hadis yang dihafal. Ini Al-Qur'an aja. Ketika tidak sengaja melihat betis perempuan yang tersingkap, tidak sengaja Pak, hafalannya sebagiannya hilang. Nah kita nggak hafal Quran, sengaja melihat. ini kebalik. Kalau Imam Syafi'i tidak sengaja bisa bisa hilang hafalannya sebagian. Kita yang nggak hafal sengaja melihat betis, bahkan bukan betis lagi, paha, bukan paha lagi, yang lainnya. Pantesan kita ngapalin 10 aja belepotan.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yalid wa lam yulad. Nah, susah itu bolak-balik mulu. Itu qul hu doang itu, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena otak kita dikontaminasi dengan bau-bau seksual. Makanya saya tuh ngajar tahfidz sama anak-anak. Nah, jaga pandanganmu, nah jaga hatimu, nah jaga lisanmu, jaga pendengaranmu supaya hafalanmu terjaga. Saya bisa ngecek tuh kalau ada hafal 1 juz, saya tes lupa lagi. Saya tes lupa lagi, saya tanya, kamu suka lihat ini ya? Iya Pak Ustadz. Nah, hilangkan yang kayak gitu. Kalau istilah kata guru saya dulu, beliau pernah ngomong, hati-hati santri, kalau kamu nonton film-film begitu, hilang rontok ilmu kalian. Rontok ilmu kalian, bahasanya begitu tuh. Terutama para ahli zikir itu menjaga betul tuh, dari pandangan-pandangan yang bisa membahayakan hasrat kita. Ada yang boleh kita tengok, ada yang tidak boleh kita tengok. Kalau sudah kita menikah, ada tuh yang halal yang boleh kita tengok. Sampai Rasulullah menyampaikan, kalau kamu melihat wanita cantik di luar sana, segera pulang, sehingga kau datangi istrimu. Ada hasrat yang tertunda, segera pulang. Lepaskan hasratmu dengan istrimu. Gitu Pak. Saking apa? Ya fitrah manusia ada nafsu. Fitrah itu Pak. Jangan dihanguskan, jangan dibuang nafsu, tapi dikondisikan, dimanage, diatur. Boleh kita melakukan hubungan dengan siapa? Hubungan seksual itu. Gitu. Ya. Paham sampai situ ya Pak ya? Paham. Jadi usia tidak menentukan mesti 15 tahun. Tapi kalau memang 15 tahun dia belum haid, udah dinyatakan balik dia. Tapi sebelum 15 tahun sudah haid, sebelum 15 tahun sudah mimpi, sebelum 15 tahun sudah keluar air mani. Nah, sudah. Udah. Balik. Ada lagi mau ditanyakan? Jam berapa ini? Cepat ya, 5:30. Nggak ada yang tanyakan? Sudah mengerti atau bingung? Tapi paham ya? Jelas ya? Oh jelas banget. Kalau saya ngejelasin fikih, jelas. Insya Allah. Nanti ada bahasa, kok Ustadz ngejelasin fikih itu sampai jorok banget ya. Jangan berpikir jorok. Fikih itu memang harus dijelasin sedetail mungkin. Saya di rumah juga sama, di bait saya rumah, di majelis talim saya itu. Kalau di rumah itu ada saung santri. Alhamdulillah sekarang santrinya udah mulai banyak, tapi belum nginep ya. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya bisa punya lahan dan bisa kebangun pondok pesantren. Saya akan bikin pondok pesantren yang sistemnya sudah saya buat. Dan sudah ada yang pengen beli itu sistem, tapi saya nggak jual. Ustadz saya beli itu sistem yang udah Ustadz bikin. Ustadz langsung jadi kiainya, saya bikinkan, saya buatkan pesantrennya, saya belikan lahannya. Ustadz jadi kiainya di situ, Ustadz yang ngajar di situ. Ya nggak mau saya begitu. Nanti ujung-ujungnya dijadikan lahan bisnis. Saya hanya diperas buat nyari keuntungan. Saya nggak nyari keuntungan. Urusan dakwah, urusan ngajar, saya nggak nyari keuntungan. Ya, kenapa? Saya ingin mencerdaskan umat. Sambil mencerdaskan diri sendiri. Jangan, rezeki biar Allah yang ngatur. Jangan nyari-nyari apa. Saya punya TPQ Pak, baru 3 minggu ini, baru buka. Alhamdulillah santrinya sudah 40 orang. Yang ngajar saya, istri saya, sama adik saya. Itu ibu-ibu datang ke saya, Ustadz ini bagaimana urusan SPP-nya? Mas, nggak ada SPP, TPQ kita nggak ada SPP. Nah terus Ustadz kan yang ngajar,
Dari mana? Saya ada rezeki dari Allah. Ini Ustadz buat transportnya, nggak usah mikirin transport. Saya masih bisa kebeli bensin. Nggak mau Ustadz kalau gitu. Jadi berapa tentuin aja. Ya gini aja. Kalau masih maksa, saya pantang menentukan nominal SPP. Kalau ibu mau infak, silakan infak. Ntar saya ngatur. Ini ada 2 guru, saya atur. Misalkan ibu punya rezeki pengen infak 5.000, kasih 5.000 sebulan sekali. Ibu punya rezeki 20.000, 20. Pengen ngasih lebih 50 sampai 100 atau lebih, silakan. Nanti saya atur. Jadi tidak ada. Oh ibu, Pak Ustadz, saya nggak punya duit bulan ini, nggak bisa ngasih, nggak apa-apa. Kami niat ngajar untuk mencerdaskan anak-anak, untuk bisa anak-anak baca Quran dan sebagainya. Lillahi ta'ala. Biarkan Allah yang akan ngasih rezeki buat kami. Ternyata Pak dibegituin malah lebih gede. Saya tanya ke teman-teman yang punya TPQ, rata-rata SPP-nya 25, 30, 35. Ada yang sistem harian, sehari ketemu pertemuan bayar 2.000, sekali pertemuan bayar 1.000. Ada yang begitu. Saya nggak ada konsep SPP. Yang mau infak silakan dibayarkan kepada Ibu Anu, silakan. Nanti dicatat. Yang nggak infak nggak apa-apa ya, kalau memang nggak ada. Alhamdulillah malah pada ngasih 50, malah lebih gede Pak. Itu Pak Anang kalau udah niatnya ikhlas, malah Allah memberikan jalan dari yang ngasih infaknya lebih ikhlas lagi. Masya Allah. Awali niat kita ibadah karena Allah. Jalani dengan sabar, akhiri dengan syukur. Ingat, 3. Ini saya tambahin nih dari pengajian ini. Kalau saya lanjutin ke bab berikutnya masih panjang, nggak selesai 1 jam. 1, ibadah awali dengan ikhlas karena Allah. Apapun itu ibadahnya termasuk tolab ilmu. Ya, termasuk kita nuntut ilmu di sini. Di kajian ikhlas karena Allah. Siapapun yang ngajar, siapapun yang menyampaikan materi, kalau ikhlas karena Allah, aman Pak. Nggak akan ada geremet-geremet kecil di hati ini. Kenapa saya bilang gitu? Sebab begini, kadang-kadang begini. Ada orang yang ngaji itu karena pengen tahu siapa sih ustadznya, gimana sih penjelasannya. Kenapa? Dia udah ngerasa tahu tuh. Itu yang begitu tuh penyakit hati tuh. Ada yang begitu, udah gitu, penjelasannya cuma begitu doang, gua gak bisa. Ngomong, gua gak bisa. Ngapain ngundang ustadz jauh-jauh? Kita aja napa? Di sini ge banyak. Saya ge mampu, penjelasan cuma begitu doang mah. Ngibres bae, ngecobrak bae kalau kata Betawi mah. Ya. Ngapain ngundang Ustadz Asep? Sama saya aja mampu cuma ngejelasin begitu mah. Tapi dia tetap hadir Pak. Tetap hadir. Ngomong baik sama orang, julid banget hatinya, tapi tetap hadir, masih cakep. Ada yang model begini nih, ada. Pak Darwo, ya, yang ngajar kemarin itu siapa? Ustadz Asep. Ngajar apa sih? Fikih. Kitab apa? Safina. Begitu doang ngajarnya. Emang kenapa? Iya saya dengar di rumah. Yang model begitu diundang, cari ustadz yang kompeten dong, kiai besar sekalian. Itu ngeritiknya dahsyat Pak, luar biasa. Pak Darwo parah, yang begitu diundang, cari kiai yang bagus biar masjid kita ini ngomong doang, ngeritik doang, ngaji kagak. Ada, masih ada begitu. Biarin kita sekalian. Ada begitu. Ada. Makanya nih kalau kayak gitu, kalau ngomong sama Mas Darwoto, saya bilang model keramik macamnya banyak. Ada keramik yang KW1, ada KW2, ada KW-nehan. Tahu KW-nehan nggak? KW-nehan itu kesurupan. KW-nehan. KW1 cakep kata Mas Darwo juga. Dipasangnya rapi, natnya rapi, warnanya sama, digetok juga nggak gampang pecah. KW1 Itali punya kualitasnya. Ada KW2 warnanya sama, natnya beda.
Natnya sama, warnanya rada beda. Nah model yang begitu, ngeritik doang, ngeritik mulu, tapi tetap ngaji. Tapi yang tadi KW1, mau siapapun ustadznya, mau siapapun kiainya, siapapun yang ngejelasinnya, pokoknya saya meniat lillahi ta'ala mau tolabul ilmu. Oh, bab itu saya udah denger, biarin. Saya mah tetap pengen dengerin. Hitung-hitung mudzakarah, hitung-hitung ngingetin waktu saya mondok, hitung-hitung ngingetin waktu saya ngaji di kampung. Dia ikhlas karena Allah. Yang begitu tuh KW1, produk Itali, harga mahal, dipasangnya juga cakep. Yang begitu tuh. Yang tadi yang KW2 modelnya gimana? Ngomong baik tapi tetap hadir. Ngeritik ampun-ampunan tetap hadir. Wah, ilah Ustadz Asep diundang. Penjelasannya begitu doang, tapi hadir, dengerin. Ada yang KW3, yang KW nehan tadi tuh. Ngomong mulu, ngeritik terus, nggak suka omong-omongannya Ustadz Asep, nggak suka penjelasan Ustadz Asep, tapi ngaji juga nggak. Nah yang begitu yang berabe tuh Pak, itu yang merusak tuh. Oh, orang lain nggak usah hadir yang model begitu, Ustadz Asep ngapain? Penjelasannya begitu, bosen, begitu-gitu aja deh Pak. Hadir kagak, udah gitu ngembusin ini apa, julid ke orang-orang, udah nggak usah ada, nggak usah ada, nggak usah ada. Itu yang begitu dolun mudilun tuh, udah sesat menyesatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi di Iksorama insya Allah enggak ada yang begitu. Semua mudah-mudahan soleh, istrinya soleha. Ya kita doain semuanya. Yang memang belum hadir jangan suuzon Pak. Oh si bapak itu belum hadir ngaji, jangan suuzon. Barangkali semalam dia terlalu capek atau baru pulang atau sedang kurang sehat. Doakan. Mudah-mudahan yang lagi kurang sehat, jamaah kita biar pada sehat. Yang lagi kecapean, biar hilang capeknya, biar seger lagi. Itu. Jangan ngomongin. Ini kadang-kadang begini, orang balik habis ngaji aja masih bikin dosa. Habis ngaji. Tuh Pak RT kemana ya? Dia ngomong. Tuh Pak RW kemana ya? Dia memang begitu. Nah itu udah gibah tuh. Hati-hati itu. Ya. Husnuzon sama tetangga, husnuzon sama saudara, husnuzon sama orang-orang yang memang kita kenal. Hatta orang yang gak kita kenal aja kita mesti husnuzon, ya. Ya, gitu ya Pak ya. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab berikutnya yaitu terkait syurutu izzail hajar. Ini penting nih Pak, syarat-syarat istinja dengan batu. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita panjang usia dalam barokah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Muhammad habilana ila hasanil ahwal ya Allah. Allahumma ij'alna nura Yusuf bil wajhi wa man ra'ani waj'alna asamu sabil yadi wa man ra'ani habil waj'alna khataman sulaiman bil lisani kalam tufaq di hajati. Allahumma yassir li rizqi wa akhir amwali li sari ibadati wa ziyarati ila Makkah wal Madinah wa akhir tilmid wa thubil istiqamati fi qaryati wa syarm malaqati ajma'in kama syakharta fir'auna li Musa alaihi salam wa la yin qulubahum kama la yin hadil li Daud alaihi salam fa innahum la yantikuna illa bi qudratika wa tatil jalasan Allah. Allahumma barik lana fi hayatina wa ilmina wa kasabina wa auladina wa banatina wa zawjatina wa amwalina wa rizqina ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.